Sekaranglah saatnya. Nah, ini dia yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama kalian semua. Part selanjutnya dari Kota Kriminal, drama animasi dari Miko Miko. Yuk, waktunya kita bahas. Tapi sebelumnya, saya minta kasih komentar terbaik kalian ya. Boleh kasih dukungan, pertanyaan menarik, atau tangkapan seru, asal jangan bikin emosi, oke guys? Udah nggak usah banyak bacot. Malah jadi banyak bacot. Intinya yang mau cuma bacot, skip aja langsung. Jangan lupa juga subscribe, like, dan lanjut ke videonya. Setelah diselidiki, ternyata korban adalah salah satu orang penting di kepolisian yang berpangkat kepala polisi. Kenapa sekarang ini banyak berita pembunuhan di kota metropol? Ini aneh sekali. Seperti ada yang gak beres dengan kota ini. Lebih aneh lagi, pelakunya tidak bisa ditangkap. Pelaku dengan mencari informasi dari banyak saksi. Waduh, bapaknya Miko baru aja dapat kabar dari berita bahwa seorang polisi berpangkat tinggi ditemukan tewas tertembak. Hal ini bikin ayahnya Miko heran, kenapa belakangan ini banyak banget kasus kejahatan di kota metropol. Yang bikin tambah aneh, pelaku penembakan itu belum ditemukan sampai sekarang. Polisi langsung melakukan razia untuk mencegah senjata ilegal tersebut semakin menyebar luas. Senjata ilegal tersebar di kalangan masyarakat. Ini bahaya sekali. Sebenarnya siapa dalang dari semua kasus ini? Kenapa bisa kota metropol yang dulu sangat damai, kini disebut kota kriminal? Ayah Miko pun mulai ragu dengan kepemimpinan wali kota metropol. Bahkan sekarang banyak warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Padahal setahu ayahnya Miko, dulu metropol adalah kota yang sangat damai. Tiba-tiba sekarang banyak kasus kejahatan muncul bertubi-tubi. Tapi bapaknya Miko belum tahu aja kalau ternyata anaknya sendiri, Miko, yang akan mengembalikan kedamaian kota metropol dari zona suramnya. Yah, semoga aja Miko bisa segera menyelesaikan misinya buat mengalahkan sang wali kota. Apa yang terjadi? Kenapa kita bisa terikat di sini? Ini pasti perbuatan Pras. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat kita tidak sadar dan langsung mengikat kita di sini. Sial. Syukurlah, Pak Heri dan Pak Dirga akhirnya sadar juga dari pingsannya. Kasian juga sih, niat mereka tadinya pengen menyelamatkan Resti dari kurungan Max, malah mereka sendiri yang terjebak. Lucu sih, tapi mau ketawa juga takut dosa. Tiba-tiba Pak Heri baru ingat Resti nggak ada di sana. Di mana Resti? Aku nggak tahu. Mungkin saja Pras membawa Resti pergi. Brengsek. Aku akan menerawangnya. Menurut Pak Dirga, Resti dibawa oleh Prestio. Dan Pak Dirga pun langsung menerawang keberadaan Resti dengan kekuatannya. Dari hasil terawangannya, Resti sekarang berada di suatu tempat yang jauh di perkotaan. Yap, kemampuan terawangan Pak Dirga emang nggak pernah meleset. Top lah. Dulu memang Riti anak kandungku. Tapi sekarang, aku sudah tidak mengakuinya lagi. Biadab, kau memang tidak punya hati. Kau benar, aku tidak punya hati. Karena aku seorang monster. Gila sih, Prestio akhirnya mengakui identitas aslinya. Dia ternyata bukan manusia, tapi monster. Aduh, kerasukan dari mana tuh dia bisa-bisanya jadi monster? Karena dia udah bukan manusia lagi, Prestio pun gak mengakui Resti sebagai anaknya. Yah, namanya juga monster. Gak punya hati. Dan sekarang, satu-satunya cara Miko buat nyadarin Prestio ya cuma dengan cara bertarung sampai titik darah penghabisan. Ini siapa lagi sih? Di saat situasi lagi tegang-tegangnya, malah ada yang naik motor lewat. Sampai Miko jadi nggak fokus dan noleh ke arah suara. Aku mendengar kau ingin menghancurkanku. Itu mustahil. Sekarang kau lihat, yang akan hancur, kau atau aku. Prestio, songong banget sih kamu. Mau ngalahin Miko tuh hal yang mustahil, bro. Udah deh, jangan banyak omong, langsung aja buktikan di arena. Woi Miko, 1 lawan 2 itu nggak seimbang. Gimana kalau gue bantu lo? Ternyata channel ini juga collab sama channelnya Bang Pin. Buat yang belum tahu channel Bang Pin, yang dibahas video kemarin dan cerita-cerita serunya, langsung aja cek di deskripsi, karena linknya udah aku sediain di sana. Dan, wah, kalau gini sih, makin seru aja ya. Miko yang udah OP, overpower, sekarang dibantuin sama Epin. Yang udah tahu pasti tahu dong, sekarang apa sih Epin itu? Prestio pasti mulai ketar-ketir. Max, kau masukkan Riti ke dalam mobil. Kau harus bersiap melawan temannya itu. Sementara aku akan menghabisi Miko. Iya. Sebelum pertarungan besar dimulai, Prestio nyuruh Max buat namanin Resti di mobilnya. Lalu, dia juga nyuruh Max buat ngelawan temannya Miko, yaitu Epin.
Siapa mereka, Nyet? Jangan panggil gua monyet. Seperti biasa. Lu terlalu serius, Miko. Ko langsung kesel, dijuluki monyet sama Epin. Ya, wajar sih. Epin kan belum kenal Miko dari kecil, makanya nggak tahu cara ngomong yang benar. Dia adalah wali kota metropol, dan satunya lagi, itu ajudannya. Gila, udah sampai wali kota aja lu lawan. Dia jadi wali kota hanya untuk kepentingan pribadinya. Epin juga kaget pas tahu musuh yang harus dia hadapi ternyata wali kota sendiri. Lumayan shock juga. Secara seorang wali kota jadi penjahat utama, tapi dia belum tahu kalau wali kota ini tuh jahat banget dan nggak punya hati. Kalau dia nggak dihentikan, kota metropol bisa hancur total. Kalau gitu, gue siap bantu lu buat habisin 2 monyet itu. Oke, gua lawan wali kota, sementara lo lawan ajudannya. Gimana kalau kita tuker aja? Gua wali kota, lu ajudannya. Gua MC di sini, di mana-mana MC lawan yang terkuat. Nelawak juga sih Epin. Ya, dia sih pede banget. Karena musuhnya kayak nggak ada apa-apanya dibanding kekuatannya. Dan bener aja, Max langsung tumbang gak sadarkan diri gara-gara hantaman dari Epin. Sekali gebuk langsung Ko. Miko juga begitu. Sekali ronde aja, Prestio langsung gak sadarkan diri. Makanya, jangan kebanyakan omong Prestio kalau kenyataannya kalah. Malu dong sama Epin. Tapi Miko juga sempat heran, kenapa Prestio bisa dikalahkan semudah itu? Jangan-jangan, kekuatan aslinya belum keluar. Apa? Berubah wujud? Dan ternyata, bener banget, Prestio akhirnya menunjukkan wujud aslinya sebagai monster. Tadi dia belum serius ternyata. Tapi Miko nggak gentar, karena dia siap banget meluarin kekuatan mata merahnya ke level maksimal. Karena kau sudah merubah wujudmu. Sekarang, giliran aku. Pertarungan pamungkas pun akan segera terjadi, dan itulah video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa, nantikan video selanjutnya yang pastinya bakal jadi video paling menegangkan, yaitu pertarungan antara wujud asli Prestio versus kekuatan mata merah Miko level maksimal. Jangan lupa ya, like, subscribe, komentar yang terbaik, biar kami makin semangat terus bikin prat berikutnya. Tentunya, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih semuanya.